Puji Tuhan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, serta saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semuanya ini hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terlebih pada saat pagi hari ini, kembali kita boleh menikmati berkat firman Tuhan melalui media sarapan pagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau pada minggu yang lalu, kita semua sudah memperingati Hari Paskah, yaitu hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan Kristus ini adalah deklarasi kepada dunia bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi firman Tuhan dan janjinya. Untuk kita orang percaya, puji Tuhan, kebangkitannya di hari yang ketiga adalah bukti bahwa Ia telah mengalahkan kuasa dosa, iblis, dan juga maut. Sehingga kita orang-orang percaya memiliki jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Haleluya. Tema yang diberikan untuk pembawa sarapan pagi pada minggu ini ialah Paskah. Dan renungan pada pagi hari ini yang berjudul Berkat Paskah atau berkat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang percaya. Apa saja yang dapat kita terima sebagai orang-orang percaya? Kesatu, bagi kita yang percaya menerima anugerah keselamatan. Sebagaimana telah ditulis dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, sebab semua dosa-dosa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Dalam Roma 6 ayat 23a kita semua tahu bahwa upah dosa adalah maut. Kalau saat ini Tuhan sudah bangkit dan Dia sudah mengalahkan hukum maut itu. Sehingga kita orang-orang percaya memiliki hidup yang kekal. Tidak lagi masuk dalam penghukuman. Dan juga lebih jauh dalam firman Tuhan katakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan dalam 1 Yohanes 3 ayat 14a, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Puji Tuhan, hidup baru, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemenangan, hidup dalam terang Kristus. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, berkat kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya. Yang kedua, kebangkitannya memberi harapan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Puji Tuhan. Kuasa kebangkitannya telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh harapan. Puji Tuhan, haleluya. Dan puji Tuhan, kalau pada tanggal 2 April yang lalu, di mana gereja kita telah mengadakan baptisan air. Dan ada kalau tidak salah 12 jemaat yang telah ikut dalam baptisan air.
Baptisan adalah perintah dari Allah bagi orang-orang percaya agar beroleh keselamatan. Sebagaimana yang ditulis dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau kita yang sudah dibaptis di dalam Tuhan, seperti dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4, di sana dikatakan ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Hidup lama dikuburkan dan bangkit dalam hidup yang baru, menjadi ciptaan baru sesuai dengan kebenaran firman Allah dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Menjadi manusia baru, hidup dalam kebenaran dan memiliki hidup yang penuh pengharapan untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. Oleh kebangkitannya, kita memiliki pengharapan dalam kehidupan kekal di dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan berkat kebangkitan bagi kita orang percaya, yang ketiga ialah kebangkitannya memberi kemenangan. Puji Tuhan. Kalau situasi saat ini, di mana masa-masa pandemi COVID-19, kita tahu banyak orang depresi, putus asa, dan mengalami jalan buntu dalam usaha maupun pekerjaannya oleh karena situasi keadaan pandemi ini. Pagi ini mungkin ada saudara yang sedang dalam pergumulan hidup dan saat ini ada dalam keadaan yang terpuruk. Namun pada pagi hari ini ada kabar yang baik, ada kabar yang menggembirakan buat kita semua orang percaya. Bahkan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati memberikan harapan kepada kita, yaitu kemenangan. Kemenangan atas situasi yang sedang kita alami, kita hadapi. Puji Tuhan. Kebangkitannya memberi pengharapan dan jaminan kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Sebab ada tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Firman Tuhan mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita kemenangan. Bahkan dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14a. Kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa ikut pawai dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14a. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Kita akan terus meningkatkan iman kita. Sebab hanya imanlah yang akan selalu memberikan kemenangan kepada kita. Imanlah yang mengalahkan dunia.
sebagaimana ditulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan. Marilah kita akan tingkatkan kerohanian kita untuk lebih lagi masuk dalam persekutuan yang erat bersama dengan Tuhan Yesus dan selalu hidup dalam kekudusan, agar kuasa kebangkitannya semakin nyata di dalam kehidupan kita, dan kita boleh selalu beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam mengatasi hidup ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.